action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Fakih dan ini teman saya Parti Kurniawan. Dan saya Melana Saningrum. Kami di sini akan mempelajari energi listrik. Apa itu energi listrik dan sejarah energi listrik? Ilmuwan yang dijuluki sebagai bapak listrik adalah Michael Faraday. Pada tahun 1831, Faraday berhasil membuat arus listrik dari magnet yang bergerak di dalam gulungan kawat. Faraday pada waktu itu putus sekolah dan sudah bekerja di usia 14 tahun. Waktu itu ia kerja di sebuah toko buku, karena itu Faraday jadi sering baca banyak buku. Dari situ kemudian ia melakukan banyak eksperimen dan akhirnya menjadi ilmuwan yang hebat. Sekarang siapa sih yang nggak butuh listrik? Hampir semua kegiatan manusia membutuhkan listrik. Masak nasi di rice cooker butuh listrik. Pompa air butuh listrik, menyalakan lampu butuh listrik. Bahkan saat kamu belajar online bukan cuma butuh kuota internet, tapi kamu juga butuh listrik supaya ponsel atau laptopmu bisa menyala. Jadi listrik itu penting banget buat kehidupan manusia. Sejarah terciptanya listrik merupakan kisah yang penuh dengan penemuan inovasi dan dedikasi manusia dalam memahami dan memanfaatkan energi. Dalam perjalanan panjangnya, listrik telah mengubah dunia dengan cara yang tak terbayangkan. Sebelumnya, mari kita melihat bagaimana perjalanan listrik dimulai dan mencapai kejayaannya yang kita kenal saat ini. Lah, kok nggak bisa jalan ya? Padahal baru sebentar aku mainannya. Kenapa ya? Kira-kira kok tidak bisa jalan lagi? Coba aku tanya kakek siapa tahu kakek bisa menjawab pertanyaanku ini. Kakek, coba lihat ini kek. Aku tadi sedang main mobil remote control. Tahu-tahu mobilnya keluar asap dan mengeluarkan arus listrik. Wah, aku kaget kek. Terus mobilnya sudah tidak bisa jalan lagi. Bagaimana ya kek ini? Apa mungkin mobil mainan ini bensinnya habis ya kek? Kok tidak bisa jalan lagi? Terus tadi keluar asapnya seperti mau meletus. Mobil itu tidak menggunakan bensin, tapi mobil itu menggunakan baterai untuk menjalankan dinamo. Baterai menghasilkan listrik sehingga dapat menggerakkan dinamo motor yang ada di dalam mobil mainan itu. Kamu tahu tidak siapa penemu listrik pertama kali dulu? Kakek akan menjelaskan mengenai penemu listrik pertama kali yang sekarang disebut bapak listrik. Nah, silahkan kamu lihat video berikut ini ya Rakil. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga kurang mampu dan hanya sebentar saja merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantaranya. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Contohnya di pusat pembangkit listrik tenaga air, pusat pembangkit listrik tenaga bayu, dan masih banyak lagi. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah.
Dari gardu-gardu tersebut, listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan listrik. Apakah kalian tahu manfaat dari energi listrik? Nah, energi listrik mempunyai manfaat yang sangat banyak sekali. Contohnya, ketika kalian ingin menonton televisi, ketika kalian ingin menghidupkan radio, kalian memerlukan energi listrik untuk menghidupkan benda-benda itu. Ketika malam hari, di rumah kalian pastinya sangat gelap apabila tidak ada listrik. Nah, alat bantu untuk menerangi rumah kalian adalah lampu. Lampu juga memerlukan aliran listrik agar lampu tersebut dapat menyala. Nah, ketika kalian kepanasan, kalian memerlukan kipas angin agar udara yang ada di sekitar kalian menjadi terasa dingin. Kipas angin juga memerlukan aliran listrik agar kipasnya dapat berputar sehingga udara yang ada di sekitar kalian dapat menjadi dingin. Nah, listrik itu sangat banyak sekali manfaatnya, tetapi kalian juga harus berhati-hati ketika menggunakan listrik ya. Nah, teman-teman semua, sumber energi listrik yang biasanya dipakai di rumah adalah energi listrik dari pembangkit listrik tenaga air, atau pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Kemudian bisa juga dari panel surya. Nah, bila sumber listrik di mainan atau remote control, biasanya menggunakan sumber energi listrik dari baterai. Bisa juga sumber energi listrik dari aki. Oh, jadi begitu ya, Kek. Terima kasih ya, Kek, sudah memperlihatkan aku video tentang listrik. Contoh permasalahan penggunaan energi listrik. 1. Konsumsi berlebihan. Krisis energi adalah akibat dari berbagai tekanan pada berbagai sumber daya alam. Ada tekanan pada bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara karena konsumsi berlebihan, yang kemudian dapat membebani sumber daya air dan oksigen kita dan menyebabkan polusi. Solusi dari permasalahan tadi, berpindah ke sumber daya terbarukan. Solusi terbaik yang memungkinkan adalah mengurangi ketergantungan dunia pada sumber daya tak terbarukan dan meningkatkan upaya konservasi secara keseluruhan. Sebagai besar, zaman industri dicipta dengan menggunakan bahan bakar fosil, tetapi ada juga teknologi yang dikenal dan teruji dengan baik yang menggunakan energi terbarukan seperti energi air, energi matahari, dan energi angin.